Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Entrikom Podcast dengan saya Nova Prasetyo. Saya Enggal Sasipino Saputra. Dan saya Faridia Riyani Sani. Kita akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan silahkan dijawab ya. Sriwijaya itu kerajaan yang kayak gimana sih? Oh ya, Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim dengan corak Buddha yang sangat besar pada masanya. Jadi udah ketahuan ya kalau semisal Sriwijaya itu kan kerajaan Buddha. Ya, Sriwijaya itu kan terbentuk akibat apa? Kok bisa ada yang kerajaan itu tuh gimana? Gimana ceritanya? Ceritain dong. Jadi gini, kerajaan Sriwijaya itu tumbuh di tengah ramainya jalur perdagangan melintasi Selat Malaka dengan banyaknya pedagang yang singgah di kota-kota pelabuhan untuk membeli rempah-rempah. Wah, berarti kita udah tahu ya kalau sebenarnya Sriwijaya itu tempat berlabuhnya para pedagang untuk menjajakan dagangannya gitu-gitu apa segala macem. Ya kan tadi udah ketahui nih kalau Sriwijaya itu menjadi tempat perdagangan. Kan pedagangnya banyak ya. Iya. Biasanya dagang apa aja selain rempah-rempah, juga banyak sekali negara yang singgah. Itu negara apa aja sih? Oh, jadi tak hanya rempah-rempah, ada juga barang-barang dan terjadi juga di Kerajaan Sriwijaya pada masa berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Terjadi pula pertukaran kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang dari Cina, India, dan Arab yang memengaruhi budaya di Pulau Sumatera hingga saat ini. Jadi banyak sekali negara-negara yang sudah singgah untuk menjajakan dagangannya di Sriwijaya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, sudah diketahui bila Kerajaan Sriwijaya terletak di Sumatera. Terus yang mendirikan siapa dan didirikannya di daerah mana? Memang kerajaan Sriwijaya berada di Sumatera, lebih tepatnya di Palembang, Sumatera Selatan, dan didirikan ya pada abad ke-7 oleh Dapunta Hyang Srijayanasa. Kita kan orang biasa yang lebih awam dengan kerajaan yang belum kita kenal. Nah, kan ada suatu artikel yang beritahu bahwa Kerajaan Sriwijaya itu pernah ditulis dalam prasasti yang menunjukkan waktu berdirinya itu tertulis dalam prasasti apa sih? Tolong dijawab. Oh, dalam prasasti Kedukan Bukit tercatat bahwa tahun 682 Masehi menjadi tahun di mana kerajaan ini resmi didirikan. Oh, berarti udah lama banget ya didirikannya Kerajaan Sriwijaya ini. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa sih tercetus nama Sriwijaya itu berasal dari kata apa? Boleh dijelaskan? Dari artikel yang saya pernah baca, ada informasi yaitu nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan. Waduh, bagus sekali untuk nama Sriwijaya tersebut dari kata Sri dan Wijaya. Waduh, untuk pertanyaan selanjutnya, kan yang namanya kerajaan pasti punya pengaruh besar dan masa kejayaannya. Nah, Kerajaan Sriwijaya itu ada gak sih? Kan Sriwijaya merupakan negara maritim. Berdirinya Kerajaan Sriwijaya kemudian memberikan pengaruh besar di Nusantara. Nah, itu merupakan pengaruh besarnya dan masa kejayaan pada abad-abad ke-9 di bawah kepemimpinan Raja Balaputra Dewa yang perkiraan pada 856 Masehi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, nih kan Raja Balaputra Dewa membuat negara Sriwijaya semakin pesat. Bisa kasih tahu nggak sih seluk-beluk dari Raja Balaputra Dewa itu siapa? Balaputra Dewa merupakan anak dari Samaratungga, Raja Mataram kuno yang masih keturunan dinasti Shailendra. Ayahnya dikenal sebagai pendiri Candi Borobudur yang kini menjadi candi Buddha terbesar di dunia. Waduh, berarti sudah dikenal ya untuk ayah dari Balaputra Dewa itu merupakan pembangun dari Candi Borobudur yang sudah sangat terkenal di dunia. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, sudah dikenal Raja Balaputra Dewa itu siapa? Nah, saat itu juga Kerajaan Sriwijaya juga lagi jaya-jayanya. Kejayaannya itu seperti apa saja, bisa dijelaskan? Dapat dilihat dengan jelas kejayaan kerajaan tersebut dengan adanya pengaruh Kerajaan Sriwijaya di bawah kepemimpinan Balaputra Dewa meluas dari menguasai perdagangan di jalur utama Selat Malaka hingga ke Kamboja.
Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Pulau Jawa. Wah, begitu luas sekali kerajaan Sriwijaya pada zaman dahulu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan yang berjaya pasti pernah menjadi tempat yang sakral atau tempat yang bisa dijelaskan. Maksudnya gimana? Dari segi penyebaran agama, kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Jadi itulah yang dimaksud dengan kerajaan Sriwijaya merupakan tempat inti atau pusat dari suatu agama. Oke, jadi dulu Sriwijaya termasuk tempat inti bagi orang-orang Buddha yang memiliki atau ya kalau semisal kita orang Islam itu beribadahnya ke Mekah, Madinah gitu-gitu ya. Terus selanjutnya, oh ya tadi tempat sempat dibahas prasasti Kedukan Bukit. Bisa dijelaskan maksud prasasti Kedukan Bukit itu apa, ditemukan di mana dan isinya apa? Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Batang, Kedukan Bukit, Palembang dengan angka tahun 683 Masehi dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Isinya mengungkap mengenai Dapunta Hyang yang menaiki perahu dan cerita tentang kemenangan Sriwijaya. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa prasasti Kedukan Bukit itu milik Sriwijaya. Selain prasasti Kedukan Bukit, ada candi lain lagi yang berada di Sriwijaya. Bisa disebutkan dan dijelaskan apa nama candi tersebut? Ada juga Candi Loh, ada Candi Muara Takus yang merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya. Candi yang terletak di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ini bercorak Buddha yang khas dengan susunan stupa-stupa. Dalam kompleks candi ini juga terdapat Candi Sulung, Candi Bungsu, Stupa Mahaligai, dan Palangka. Oke, jadi peninggalan dari kerajaan Sriwijaya bukan hanya prasasti saja ya, namun juga ada candi yaitu Candi Muara Takus. Untuk pertanyaan terakhir, nih biasanya kerajaan Sriwijaya bisa dikenal. Jadi siapa yang pertama kali memperkenalkan kerajaan Sriwijaya? Boleh dijelaskan? Jadi abad ke-7, seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang Ising menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Itulah pertama kali kerajaan Sriwijaya dikenal. Waduh, berarti banyak sekali orang-orang yang berkunjung ke kerajaan Sriwijaya ya, termasuk merupakan orang Tiongkok dari dinasti Tang. Waduh, jauh sekali. Sudah akhiri podcast kita kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.